Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada kesempatan ini Bapak Ibu masih menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui media YouTube ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Sirus Sutagalung, pemilik channel ini yang mengizinkan saya menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan pada saat ini melalui YouTube channel. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang sudah merindukan dan menanti-nantikan kebenaran daripada firman Tuhan, kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17, dimulai dari ayat 26 sampai 37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Begini firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah, dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-15 setelah Trinitatis ini masih mengenai karya daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karya daripada Tritunggal itu, Trinitatis itu. Di mana pada saat ini di minggu ke-15 setelah Trinitatis ini firman Tuhan dibungkus melalui topik yaitu kuasa Allah nyata dalam ciptaan. Kuasa Allah nyata dalam ciptaan. Tetapi topik ini berangkat dari cerita atau perbincangan Yesus Kristus bersama dengan orang-orang Farisi dan murid-muridnya, yaitu yang memperbincangkan mengenai kedatangan kerajaan. Pada saat Yesus berbincang dengan orang-orang Farisi dan murid-muridnya, orang-orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus mengenai kapankah kerajaan Allah itu akan datang. Ya. Kalau kita menggali, kalau kita mempelajari tentang latar belakang daripada teks ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya tidak ada gunanya orang Farisi itu mempertanyakan kapankah kerajaan Allah itu akan datang. Karena bagi mereka dan pemahaman mereka hanya Allah lah yang mengetahui jawabannya.
Dan dari sini dapat kita lihat bahwa orang Farisi itu mau mencobai daripada Yesus Kristus. Mencobai apakah Yesus Kristus mampu menjawab dengan benar. Apakah Yesus Kristus berani menyatakan diri sebagai Allah itu, tetapi salah dalam menjawab. Sehingga kalau orang Farisi menemukan bahwa Yesus itu salah dalam menjawab, mereka akan segera menangkap dan membawa Yesus untuk dihakimi di pemerintahan Roma. Tetapi Yesus menjawab yang sebenarnya, sama halnya yang disampaikan oleh Allah, yaitu bahwa kerajaan Allah itu datang tanpa adanya tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah itu hadir tanpa sepengetahuan siapapun. Kalau kita melihat di Matius 24 ayat 36, Yesus menceritakan bahwa kerajaan Allah itu hadir, tidak ada satupun orang yang tahu. Malaikat-malaikatnya pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sajalah yang tahu. Itu dikatakan dalam Matius 24 ayat 36. Oleh karena itu, Yesus mengatakan dan menjawab kepada orang-orang Farisi bahwa kelahiran atau kedatangan kerajaan Allah itu tidak ada satupun orang yang tahu. Dan tidak ada tanda-tanda lahiriah. Kita baca dalam ayat 20. Berarti di situ kita dapat melihat bahwa orang Farisi memang betul-betul ingin mencobai daripada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, Yesus mengatakan suatu hal yang pasti. Kita baca di ayat 21, dikatakan di situ, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana atau ia ada di sini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Sekali lagi saya ingat, agar kita betul-betul menyadari. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, melalui perkataan itu Yesus ingin mengajak murid-muridnya dan orang Farisi menyadari akan hal itu. Dan ketika mereka sudah menyadari, Yesus ingin mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kedua kalinya. Itunya yang diharapkan melalui teks. Jangan sampai terjadi, lalu dilanjut perbincangan itu, jangan sampai kedatangan Kristus kedua kalinya terjadi halnya seperti yang terjadi kepada Lot, halnya terjadi kepada Nuh. Itu yang diingatkan Yesus melalui teks firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Yesus memperingatkan bangsa atau orang-orang Farisi mengenai jangan sampai terjadi hal yang sama seperti pada masa Nuh. Ketika Nuh dipanggil dan diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan masyarakat pada saat itu agar tidak melakukan hal-hal yang berbuat dosa, hal-hal yang menjauhkan diri kepada Allah, agar mereka datang mendengarkan kebenaran daripada kerajaan Allah, menerima kedatangan kerajaan Allah itu, mempersiapkan diri. Tetapi apa? Nuh malah memperoleh penolakan. Masyarakat di situ mengabaikan daripada kebenaran kerajaan Allah itu. Sehingga dan keluarganya yang masuk dalam batra itu dan beberapa binatang-binatang yang mau mengikut ajakan Nuh, sepasang. Akhirnya diselamatkan. Kita lihat dulu ada orang-orang yang mengabaikan, ketika diceritakan tentang kerajaan Allah, kebenaran daripada kerajaan Allah, mengabaikan hal itu. Ingat,
tanpa mereka ketahui. Saat mereka makan dan minum, saat mereka bekerja, saat mereka menanam dan membangun, mereka akhirnya dibinasakan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kemudian Yesus Kristus menjelaskan tentang kedatangan kerajaan Allah itu, kuasa Allah itu, kedatangan Kristus kedua kali itu melalui cerita Lot. Kisah Lot yang juga sama halnya seperti kisah daripada Nuh. Ketika bangsa pada masa Lot melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, Allah mengutus Abraham untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa itu, agar bangsa itu bertobat, agar bangsa itu mau menjauhkan diri dari hal-hal yang berbuat dosa, perzinahan tersebut, pencabulan tersebut. Tetapi Abraham malah ditolak, dan kisah, bahkan cerita, bahkan kebenaran daripada kerajaan Allah itu diabaikan. Lalu Allah mengatakan melalui Abraham agar Lot karena hanya Lot yang menerima dan percaya dan mengikut Abraham, Lot dan keluarganya meninggalkan Sodom dan Gomora karena Tuhan punya rencana untuk membinasakan, menghanguskan Sodom dan Gomora. Lalu Lot mengikuti kehendak Allah melalui Abraham. Lot dan keluarganya bisa diselamatkan. Dari situ juga kita melihat bahwa ketika Allah ingin menyatakan kuasanya, rencananya kepada bangsa itu, di situ bangsa itu sedang melakukan hal-hal yang siogianya dilakukan sehari-hari. Di situ mereka pada saat itu makan, pada saat itu menanam, membangun, kawin, dikawinkan tanpa sepengetahuan mereka. Lalu Allah menyatakan kuasanya, mendatangkan hujan api dan hujan belerang, sehingga yang tadi mengabaikan itu akhirnya binasa, tapi Lot bersama keluarganya selamat. Lalu Yesus Kristus juga mau menegaskan tentang hal-hal bagaimana agar orang-orang bangsa Farisi dan murid-murid tidak terlalu mencintai, terlalu mendewakan kesenangan duniawi dan harta milik. Maka dikatakan Yesus dalam ayat 30, ayat 31, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah-rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Artinya, jangan karena kesenangan duniawi, jangan karena kecintaan akan harta benda, kita menolak, kita mengabaikan akan mengikut kehendak Allah. Kita tidak memperhatikan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Hal ini sudah kita terima. Hal ini, penjelasan tentang ini sudah kita dengarkan di minggu yang lalu, Bapak Ibu. Agar kita menjauhkan diri dari kenikmatan duniawi. Karena itu semua adalah yang sia-sia. Lalu firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita bagaimana kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya. Kita harus senantiasa berkorban. Jangan hanya ingin menyelamatkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita juga ikut serta menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana menyelamatkannya? Mari kita juga menyampaikan, menyebarkan berita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudari, dan pada intinya
Firman Tuhan yang mau menyapa kita hari ini, mau mengingatkan bahwa kuasa Allah itu betul-betul nyata. Sekarang bagaimana dalam diri kita? Mari kita tarik pemahaman firman Tuhan ini di dalam diri kita. Apakah kita sudah betul-betul dalam proses mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kedua kali itu? Apakah kita di dalam kehidupan ini adalah di dalam proses senantiasa merindukan akan kehadiran kerajaan Allah di dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di sekitar lingkungan kita? Sebagaimana Tuhan perintahkan, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita. Melalui firman Tuhan ini kita sudah diingatkan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu masing-masing. Ada di dalam hatimu. Untuk itu, bagaimana kamu menyambut kerajaan Allah itu? Apakah sama halnya dengan orang-orang yang pada masa Lut dan pada masa Nuh, yang mengabaikan, yang hanya mementingkan kehidupan duniawi, kehidupan, kesenangan, kenikmatan duniawi, mengabaikan daripada kesenangan surgawi yang Tuhan janjikan, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin kita pada akhirnya memperoleh keselamatan itu. Kita harus ingat, ketika Yesus nanti datang kedua kalinya di zaman parusia, Yesus akan menghakimi, memilah-milah mana yang harus diselamatkan dan mana yang harus dibinasakan. Itu melalui firman Tuhan pada saat ini, itu akan terjadi. Pada akhirnya nanti di zaman-zaman pada hari Tuhan atau zaman kedatangan Kristus kedua kali, Kristus akan melihat yang mana yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran kerajaan Allah, dia masuk ke dalam kerajaan Allah dan diselamatkan. Tetapi bagaimana bila mana ada orang yang selama proses hidupnya mengabaikan tentang kerajaan Allah, kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan memperoleh kebinasaan. Itulah gambaran yang Tuhan sampaikan melalui kita pada saat ini. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita mengingat kembali, kalau memang kita adalah orang-orang yang percaya, yang memutuskan untuk mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari Bapak Ibu, kita lebih giat lagi, lebih betul-betul lagi memahami dan senantiasa merindukan akan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kita. Mari kita betul-betul dituntun oleh Kristus dalam kehidupan kita, berjalan dalam kehendak Allah saja dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang berikut yaitu mari kita sama-sama mempersiapkan orang-orang yang di sekitar kita melalui hidup di dalam kehidupan yang Kristus kehendaki, yang Allah kehendaki. Kalau seandainya untuk saat ini Anda belum dapat mengajak orang-orang di sekitar Anda, paling tidak orang-orang yang di dekat Anda, misalnya dalam keluarga kita persiapkan keluarga kita untuk betul-betul memahami firman Tuhan, betul-betul mengimani daripada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikut, jauhilah segala kegiatan-kegiatan yang tidak dikehendaki oleh Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Misalnya yang senantiasa hidup di dalam hedonis atau keinginan-keinginan duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi yang hanya
di dalam hidupnya ini hanya mengharapkan hal-hal yang duniawi saja, sehingga mengabaikan kesenangan-kesenangan surgawi, sehingga mengabaikan hal-hal yang untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan surgawi itu. Dan marilah senantiasa kita bentuk melalui kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan, kerinduan kita dan pengharapan kita akan kesenangan yang surgawi itu yang kita terima melalui mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang menyertai kehidupan kami, yang memberikan setiap kebutuhan dan berkat-berkat yang melimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan izinkan kami mendengarkan firman-Mu, walaupun melalui media sosial ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan banyak keterbatasan yang terjadi dalam mendengarkan firman-Mu melalui media ini. Untuk itu ya Tuhan, bimbing kami, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami bagaimana kami harus betul-betul memahami, betul-betul dapat menerima kebenaran daripada firman. Ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan sertai juga kami dalam melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami dapat menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Paling tidak ya Tuhan, bimbing kami untuk mempersiapkan keluarga kami untuk nantinya menyambut kedatangan-Mu kedua kali, agar kami tidak binasa sama seperti orang-orang yang mengabaikan Engkau, yang akhirnya Engkau binasakan. Ya Allah Bapa Surgawi, mungkin saudara-saudari kami yang belum sempat mendengarkan firman pada saat ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan kami yakin dan percaya melalui doa kami, Tuhan ampuni mereka, Tuhan berikanlah kesempatan kembali kepada mereka. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan curahkan kesembuhan itu. Kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, segala penyakit dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima doa, sempurnakan doa hamba-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.